Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bek Bayern Munchen Alphonso Davies berniat memberikan seluruh pendapatannya dari Piala Dunia 2022 untuk negaranya Kanada. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Davies melalui Twitter pribadinya pada Selasa 2 Agustus. Hal itu dilakukan Davies sebagai balas budi atas hal-hal baik yang dilakukan Kanada kepadanya. Kanada menyambut saya dan keluarga. Mereka memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ucap Davies. Sampdoria muncul sebagai favorit baru untuk merekrut bek Juventus Daniele Rugani di depan Galatasaray, Empoli, dan Hellas Verona. Sang bek tengah itu tampaknya tidak ada dalam rencana pelatih Max Allegri dan telah diberitahu untuk mencari klub lain setelah kedatangan Federico Gatti. Galatasaray bersedia mendatangkan sang bek melalui kesepakatan permanen senilai 10 juta euro. Sementara Sampdoria berniat meminjam Rugani dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Klub Premier League Manchester United dikabarkan tertarik memboyong Benjamin Sesko. Tapi, MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Benjamin Sesko. Si empunya pemain, RB Salzburg membandrol Sesko sekitar 45 juta euro atau sekitar 683 miliar rupiah. Harga ini tergolong cukup mahal untuk pemain yang jam terbangnya belum terlalu banyak. Jadi, mereka berharap sang striker bisa tetap bertahan di Salzburg dan MU mundur perlahan di musim panas ini. Mantan pelatih PSG Mauricio Pochettino mengungkap Real Madrid masih memiliki dosa yang membuat gelar Liga Champions mereka tidak sah. Pochettino menganggap gol pertama Karim Benzema ke gawang PSG di laga leg kedua babak 16 besar tidaklah sah. Sebelum gol terjadi, Benzema terlihat bergesekan dengan Donnarumma hingga membuat sang kiper kehilangan keseimbangan. Pochettino sendiri menyayangkan tidak adanya pengecekan VAR sehingga membuat timnya harus tersingkir. Legenda Manchester City Sergio Aguero mempertanyakan keputusan mantan klubnya yang melepas Raheem Sterling ke Chelsea. Menurut Aguero, City melakukan keputusan yang aneh sebab Sterling masih dalam usia emas dan punya statistik luar biasa bersama The Citizen. Sejak didatangkan dari Liverpool pada 2015. Sterling bikin 131 gol plus 94 assist dalam 337 penampilan untuk City plus memenangkan beberapa trofi. Manchester United telah menunjuk mantan gelandang Inggris Tom Huddlestone sebagai pelatih akademi. Lelaki berusia 35 tahun yang meninggalkan Hull City pada akhir musim akan mengambil peran yang sebelumnya dipegang oleh Paul McShane. Huddlestone yang telah memainkan lebih dari 250 pertandingan di Liga Inggris dipandang sebagai panutan yang sempurna bagi para pemain muda United. Dua penggawa Manchester United, Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire, menjadi pemain paling sering dirundung di Twitter pada musim lalu. Menurut laporan yang dipublikasikan pada Selasa 2 Agustus. Laporan tersebut yang dilakukan oleh Alan Turing Institute dan Ofcom menggunakan teknologi machine learning baru, menganalisis 2,3 juta pesan yang ditujukan kepada para pemain Liga Primer selama 5 bulan pertama musim 2021-2022. Ronaldo menerima 12.520 cuitan kasar, sedangkan Maguire hanya 8.954. Kiper timnas Inggris Dean Henderson mengecam Manchester United. Ia menilai MU tidak menepati janji untuk menjadikannya sebagai kiper nomor 1 di Old Trafford. Sepanjang musim lalu, ia hanya tampil dalam 3 pertandingan. Henderson marah pada keadaan tersebut. Ia memberitahu para petinggi United tentang targetnya. Berjalannya waktu, sang kiper dibiarkan pergi. Kini, Henderson sedang menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest hingga Juni 2023. Football Italia melaporkan bahwa Philip Kostic menolak West Ham United karena dia menunggu Juventus untuk mengajukan penawaran ke Eintracht Frankfurt. Seperti diketahui, baik West Ham maupun Juve sama-sama ngebut mendatangkan Kostic. Juventus kabarnya siap melayangkan tawaran senilai 15 juta euro plus bonus kepada Frankfurt. Jika tawarannya sama dan terserah pemain untuk memutuskan, maka Kostic akan pergi ke Juventus.
Lionel Messi menyampaikan pesan haru untuk Luis Suarez yang baru saja kembali bergabung dengan klub masa kecilnya di Uruguay, yakni Nacional. Melalui sebuah video singkat, Messi berharap sahabatnya itu bisa meraih kesuksesan. "Hai Gordo," panggilan akrab Suarez. "Kamu sekarang di sana ya? Saya sangat ingin memelukmu. Saya berharap kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam perjalanan karir barumu kali ini," kata Messi kepada Suarez. Chelsea membuat manuver mengejutkan pada bursa transfer awal musim 2022-2023 ini. The Blues kini membidik Pierre-Emerick Aubameyang. Saat ini, Chelsea belum membuat tawaran resmi pada Barcelona untuk bisa membeli Aubameyang. Namun, pakar transfer sekaligus jurnalis Fabrizio Romano memastikan bahwa ex-pemain Arsenal itu ada dalam daftar beli Chelsea untuk memperbaiki kinerja lini depan. Chelsea mulai serius mengejar Frenkie de Jong dari Barcelona. Dua raksasa Eropa itu kabarnya sudah berdiskusi. Menurut laporan pakar sepak bola Spanyol Alvaro Montero, seperti dikutip dari Sky Sport, seandainya Chelsea mendapatkan Frenkie de Jong, tentu ini pukulan telak bagi Manchester United. Tim Setan Merah itu pasalnya sudah mengajukan penawaran sejak lama, tapi sejauh ini masih gagal mencapai kesepakatan dari sang pemain. Brighton and Hove Albion merilis pernyataan untuk menyangkal laporan yang menyebut mereka telah sepakat menjual Marc Cucurella ke Chelsea. Sebelumnya, pada Rabu 3 Agustus kemarin, beberapa media, bahkan sampai jurnalis Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa kesepakatan senilai 52,5 juta pounds telah dicapai kedua kubu. Namun, Brighton bersikeras pihaknya belum mencapai kesepakatan dengan tim manapun. Paris Saint-Germain diwartakan telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak gelandang tengah Lille, Renato Sanchez pada musim panas kali ini. Kabar itu disampaikan Fabrizio Romano melalui akun Twitter pribadinya. Menurut laporan Romano, PSG hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 15 juta euro atau sekitar 227 miliar rupiah. Padahal, Lille sebelumnya dikabarkan hanya akan melepas Renato dengan harga 30 juta euro atau setara dengan 454 miliar rupiah. Musim lalu, setiap sebelum pertandingan ditandai dengan para pemain yang melakukan gerakan berlutut untuk menentang rasisme. Tapi, kini aksi berlutut sebelum kick-off di Premier League dianggap sudah mulai hilang maknanya. Oleh karenanya, aksi tersebut bakal dihilangkan musim ini. Kapten dari 20 klub di kasta tertinggi Inggris telah menyetujui protokol baru tersebut. Dengan semua pihak masih berkomitmen untuk menghapus rasisme dan diskriminasi dari dunia sepak bola. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menyebut perilaku Cristiano Ronaldo yang pergi meninggalkan laga Setan Merah versus Rayo Vallecano tidak bisa diterima. Menurut The Guardian, Ronaldo bergegas meninggalkan Old Trafford ketika laga MU versus Rayo Vallecano masih berlangsung, tepatnya sekitar menit ke-80. Ten Hag mengatakan Ronaldo bukan satu-satunya pemain yang pergi sebelum laga usai. Ten Hag pun mengecam sikap pemainnya yang memilih pulang duluan dari pertandingan. Dikutip dari Sky Sport, West Ham United sepakat mengontrak gelandang internasional Belgia, Amadou Onana dari klub Ligue 1 Lille. West Ham memboyong sang pemain dalam bandrol 40 juta euro atau 605 miliar rupiah, sudah termasuk bonus. Onana menjadi rekrutan kelima West Ham musim panas ini setelah kiper Alfonso Areola, gelandang Flynn Downes, penyerang Gianluca Scamacca, dan bek Nayef Aguerd. Kode keras mantan pemain Manchester United, Alexis Sanchez segera hengkang dari Inter Milan. Dalam unggahan yang dirilis, Alexis secara spesifik tidak mengucap pamitan, namun dia mengutip soal profesionalitas. "Saya profesional dan sukses dalam karir saya di sepak bola. Bersenang-senanglah dan lakukan apa yang membuat Anda bahagia, yaitu bermain sepak bola," tulis Sanchez dengan mengunggah foto skuad Inter Milan. Raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain bersiap menjadi rival bagi Barcelona dalam perburuan Bernardo Silva. Bahkan, dana segar PSG disinyalir dapat mempermulus kepindahan Bernardo dari Manchester City. Terlebih lagi, mereka punya keuntungan lantaran direktur olahraga barunya, Luis Campos, punya hubungan baik dengan Bernardo dan agennya Jorge Mendes.
Sebuah patung untuk menghormati Diego Maradona dipamerkan di Spanyol berakhir tragis. Patung Maradona itu dibuat untuk laga final turnamen COTIF di kota La Alcudia, Spanyol. Itu adalah turnamen tahunan sejak 1984 untuk kelompok usia di bawah 20 tahun di tingkat klub dan nasional. Akan tetapi, patung itu banyak dikritik di jejaring sosial karena sangat buruk dan tidak terlihat seperti Maradona. Bahkan ada fans yang menyebut patung itu lebih mirip Sylvester Stallone hingga Bruce Lee. 4 negara Amerika Latin mengajukan pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030. Argentina, Chile, dan Paraguay dukung Uruguay rayakan 100 tahun FIFA World Cup. Berdasarkan keputusan FIFA untuk menggilir Piala Dunia di berbagai konfederasi, CONMEBOL memiliki peluang untuk menjadi penyelenggara. Setelah CONCACAF mendapatkan giliran menggelar Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, kawasan selatan bisa mendapatkan kesempatan pada 2030. Beberapa hari ini, Ricky Puig dikabarkan tidak akan masuk dalam rencana pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, untuk musim depan. Menurut kabar terbaru yang dilansir Marca, produk La Masia dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Los Angeles Galaxy. Menurut Fabrizio Romano, Puig akan menandatangani kontrak 3 tahun dan dia sudah berada di Los Angeles, di mana dia diharapkan lulus tes medis. CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke memastikan bakal mencari striker baru untuk menggantikan Sebastian Haller. Seperti diketahui, Haller akan absen cukup lama setelah menjalani operasi tumor testis. Dortmund sejatinya memiliki beberapa opsi seperti Donyell Malen, Karim Adeyemi, hingga Youssoufa Moukoko. Namun, Di Borussia ingin mencari sosok dengan atribut serupa dengan Haller yang tinggi menjulang. Robert Lewandowski jadi sorotan karena terlihat menyambangi markas Bayern Munchen setelah memutuskan hengkang dari tim tersebut. Mendengar berbagai rumor menyeruak soal kehadiran Lewandowski itu, CEO Bayern Oliver Kahn pun angkat bicara. Kahn mengatakan bahwa perpisahan Bayern dengan Lewandowski dilakukan secara baik-baik. Tak ayal, kehadiran Lewandowski ke markas Bayern pun jadi hal yang biasa saja karena dilakukan untuk berpamitan sambil berbincang-bincang. Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan keduanya pada turnamen Piala AFF U16 yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Garuda Muda sukses mencaplok Negeri Singa 9 gol tanpa balas. Di babak pertama, Indonesia sudah unggul setengah lusin gol, sedangkan 3 gol lainnya dijaringkan di babak kedua. Pada laga ini, Nabil Ashura mencetak hat-trick, sedangkan 2 gol dicetak Gaviato Rizky, serta 1 gol masing-masing dari Hanif Ramadan, Rizky Afrizal, Wali Marifat, dan gol penutup oleh Kombang Ananta. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!